Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Radius 212. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu, serta mendapatkan rezeki yang melimpah. Bagi yang belum berlangganan notifikasi, silahkan berlangganan dahulu dengan cara klik tombol subscribe, kemudian like and share ke siapa saja yang kalian suka. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film berjudul The Descent 2 yang disutradarai oleh John Harris. The Descent 2 ini adalah sebuah film lanjutan dari film The Descent yang rilis pada tahun 2005 arahan Neil Marshall. Keduanya bergenre petualangan horor Inggris. Kemudian sinopsis dari film ini adalah menceritakan kisah 6 orang wanita pendaki yang masuk ke gua tidak dikenal dan hanya satu orang yang bisa pulang dengan selamat. Kemudian polisi mengirim tim untuk misi pencarian ke-5 orang wanita tersebut. Dibintangi Shauna McDonald sebagai Sarah, Natalie Mendoza sebagai Juno, Kristen Cummings sebagai Jenna Rios, Gepan O'Haley sebagai Sharif Baines, Anna Slane sebagai Kate, Josh Dallas sebagai Greg, Douglas Hodge sebagai Dance, Michael J. Reynolds sebagai Ed. Akankah tim penyelamat ini bisa menemukan mereka atau mati menjadi santapan makhluk-makhluk penghuni gua tersebut? Bagi yang sudah menonton alur film The Descent 2, tak ada salahnya menonton kembali sebab cara penyampaian untuk setiap orang itu mungkin juga akan berbeda-beda. Untuk itu, bagi yang penasaran, mari kita simak saja alur ceritanya. Scene awal dari video ini sama seperti di film pertamanya, yaitu dengan memperlihatkan sebuah pemandangan hutan pinus di pegunungan Appalachia, Amerika Serikat. Kemudian scene selanjutnya pindah ke sebuah pantai bersih dan indah yang sangat memanjakan mata. Di sini terlihat sebuah kendaraan putih yang sedang melaju dengan kencangnya. Tidak disebutkan mau kemana dia, hanya yang jelas mobil ini dikendarai oleh Ed yang diperankan oleh Michael J. Reynolds. Melihat dari mobil yang dikendarainya, Ed ini berperan sebagai penjaga lingkungan di hutan ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pengemudi ini dikagetkan dengan datangnya seekor rusa yang menghadang tepat di depan mobilnya, hingga pengendara itu langsung menghentikan mobilnya. Di tengah rasa kagetnya yang belum selesai, ia juga harus dikagetkan lagi dengan datangnya seorang wanita yang secara tiba-tiba menabrak pintu kaca mobil itu. Singkat cerita, Sarah sudah dibawa ke rumah sakit setelah pihak kepolisian mengetahui akhir tujuan keberangkatan mereka. Kemudian mereka langsung melakukan misi pencarian ke lokasi Gua Boreham yang diliput langsung oleh salah satu stasiun TV. Kemudian terlihat tim penyelamat datang, mereka adalah Dance, Greg, kemudian Kate. Lalu mereka menyatakan bahwa mereka tidak menemukan jejak ke-6 wanita yang hilang itu. Terlihat Sharif Baines yang diperankan oleh Gepan O'Haley. Di sini ia ditugaskan sebagai pemimpin misi pencarian di Gua Boreham. Dengan tidak menemukan jejak di Gua Boreham, kemudian Sharif Baines menyuruh Dance membawa anjing pelacak. Kemungkinan anjing itu dapat menemukan jejak Sarah dari mana ia keluar, sebab saat ini Sarah belum bisa mengingat tentang semua kejadian yang dialaminya. Selanjutnya Sharif Baines dan temannya Rios kembali mengunjungi Sarah di rumah sakit untuk meminta keterangan lebih lanjut tentang kejadian yang sebenarnya. Kemudian dokter ini mengatakan bahwa di tubuh Sarah terdapat banyak darah dan terlihat di bagian kuku dan lengannya adalah bekas perkelahian hebat dengan seseorang. Kemudian Sharif Baines meminta mencocokkan darah yang ada di tubuhnya dengan ke-5 orang yang belum ditemukan itu. Kemudian scene selanjutnya polisi mendatangi Sarah untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan pihak kepolisian saat ini. Mike, this is Sheriff Baines. 2 days ago, back, Warren cabin flight plan. Can you tell us what happened to you? Di sini Sarah masih belum pulih ingatannya, namun setelah polisi memperlihatkan foto teman-temannya dan sebuah kalung yang dibawanya, ada sedikit perubahan dalam ingatan Sarah. What can you remember?
Sarah langsung menanyakan anaknya, yaitu Jessica. Your daughter isn't here, Sarah. Setelah itu, Pak Ines mengajak Rios untuk pergi dari tempat itu. Di tempat lain, polisi sudah membawa anjing pelacak atas arahan Sheriff Pak Ines. Tapi kali ini anjing itu menemukan jejak buntu sebab akhir dari jejak yang mereka lacak dihadapkan dengan sebuah sungai. Kemudian mereka mencari jejak lain. Kali ini jejak menuju ke sebuah bekas pertambangan kuno yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian polisi itu menyuruh anjingnya masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Kemungkinan anjing itu dapat menemukan sesuatu di dalam sana. Setelah sekian lama menunggu anjing itu, tiba-tiba anjing itu keluar dan langsung kabur meninggalkan tempat itu jauh-jauh. Setelah kejadian itu, Sheriff menelepon Dance untuk memberitahukan bahwa anjing pelacaknya telah menemukan sesuatu di dalam bangunan pertambangan gereja tua itu. Tetapi Sheriff mengatakan untuk merahasiakan hal itu. Di sini Dance mengatakan bahwa itu adalah tempat yang salah untuk ditelusuri. Tetapi tetap Sheriff PNS itu malah menyuruh Dance untuk membawa tim menelusuri pertambangan itu sampai ke bawah tanah. Tentu saja Dance kaget, kemudian ia meminta pada Sheriff untuk memikirkannya lebih dulu. Scene berpindah ke rumah sakit. Saat ini dokter sudah menemukan kecocokan darah yang memenuhi tubuh Sarah. Dokter mengatakan bahwa darah itu adalah darah Juno dan teman-temannya. Di sini Sheriff PNS sudah menduga bahwa Sarah telah melakukan pembunuhan yang menyebabkan kelima wanita itu hilang. Kemudian ia memutuskan untuk membawa Sarah ikut dalam misi pencarian sebagai petunjuk jalan. Dalam hal ini, Rios tidaklah sependapat dengan Sheriff. Singkat cerita, semua tim pencarian sedang menuju ke lokasi pertambangan gereja tua itu. Begitu juga Sheriff PNS dan Rios. Mereka sedang membawa Sarah ke tempat yang sama. Tidak lama kemudian mereka semua sudah sampai di tempat tujuan. Dan sebagai ketua tim pencarian mulai membuka gembok dari pintu pertambangan itu, kemudian mereka mulai memasukinya. Setelah masuk, selanjutnya mereka mulai memeriksa setiap benda yang ada di sana. Di sana mereka menemukan sebuah lubang dalam yang gelap, sehingga Greg mencoba melempar lampu penerang itu ke dasar lubang tersebut. Di sini Ed bercerita bahwa dahulu buyutnya pernah bekerja di tambang ini. Pada suatu hari buyut dan kedua temannya menemukan lorong baru yang sangat besar. Kemudian bos pertambangan mengira bahwa di dalam lorong gua itu ada emasnya. Kemudian menyuruh mereka untuk memasukinya. Tapi setelah itu mereka semua tidak pernah kembali. Setelah kejadian itu, orang-orang percaya bahwa lorong itu pasti tembus ke neraka. Setelah mendengar itu, Greg dan Kate merasa ada tantangan baru. Mereka ingin sekali untuk segera memasukinya. Tentu saja di sini Ed sepertinya tidak suka dengan tindakan mereka. Dan selaku pimpinan menanyakan peta pertambangan itu, sebab ia tidak mengetahui dari mana ia harus memulai. Tapi Sheriff memutuskan untuk membawa Sarah masuk sebagai petunjuk jalan di lorong tersebut. Kemudian Pak Ines mendatangi Rios dan Sarah untuk bersiap-siap memasuki pertambangan itu. Pindah ke scene lain di mana tim mulai bersiap-siap menggunakan semua peralatan untuk menuruni lorong gua tersebut.
Di sini Dance berkata kepada Pak Enes, ini adalah misi pencarian orang hilang. Selain itu, pikiran apa yang akan kau temukan di bawah sana? Singkat cerita, misi pencarian mulai dilaksanakan. Mereka siap menuruni lorong dalam bawah pertambangan itu dengan menggunakan lift tua yang sudah lama tidak digunakan. Kemudian Ed mulai menarik tuas untuk menurunkan lift tersebut. Detik-detik awal, mereka semua terlihat tegang. Di sisi lain, ada scene memperlihatkan isyarat mata antara Rios dan Ed, si penjaga hutan. Tapi saya tidak tahu apa maksud mereka, jadi kita lanjutkan aja ke cerita berikutnya. Tidak ada yang sanggup berkata-kata di sini. Semua hanya terdiam dan menunggu lift tua itu berhasil untuk sampai ke tujuan. Perjalanan menuju lorong masih berlanjut. Perasaan tegang pun masih menghantui mereka. Apalagi lift yang digunakan adalah lift tua yang sudah usang dan penuh karat. Sarah yang masih belum pulih ingatannya juga harus ikut tegang dengan semua ini. Akhirnya, semua tim sampai di ruang bawah. Kemudian mereka mulai keluar dari lift tersebut. Di sini Dance memberi Sarah minum sebelum melanjutkan langkahnya lebih jauh. She's okay. Let me worry about her. Kemudian Dance berkata kepada Sheriff bahwa sayalah yang harus memimpin perjalanan masuk di gua ini. Let's go. Mereka pun mulai memasuki lorong-lorong yang ada di sana untuk mencari kelima wanita tersebut. Kemudian mereka menemukan jalan untuk turun lebih dalam lagi dan mulai menuruni tangga itu. Okay, we've got to go down. Tentu saja Rios tidak percaya dengan misi ini. Setelah sampai di bawah, mereka memulai lagi melanjutkan misinya. Selama pencarian, mereka belum menemukan sesuatu kecuali satu tiang penjaga gua yang hampir patah. Mereka terus menelusuri lorong-lorong baru dalam gua tersebut. Sampai akhirnya, mereka menemukan ruangan yang terlihat luas dan indah. Di sini ingatan Sarah sudah mulai pulih. Terlihat gerak-gerik Sarah yang lebih waspada dari sebelumnya. Recognize anything? Kemudian di lorong ini Sarah mulai mengingat sesuatu yang pernah terjadi di sini. Di sini apa yang dikhawatirkan Sarah ternyata benar juga, sebab di saat mengarahkan senternya ke bagian pojok gua itu, tiba-tiba di sini mereka semua hanya menganggap bahwa Sarah hanyalah ketakutan belaka. It's okay. She just got spooked. Kemudian tim menyarankan untuk terus bergerak melanjutkan pencarian. Let's keep moving. It's okay. Come on. Lorong demi lorong sudah dilalui. I ain't that old yet. Hingga sampailah di salah satu ruangan agak luas, namun di sini semua bingung sebab ada beberapa lorong gua. Kemudian Sheriff menanyakan kepada Sarah. Di sini dan menyuruh Kat untuk menggunakan alat deteksi suara dari dalam gua. Tepat di salah satu lorong, Kat mendengar suara-suara aneh dari dalam gua tersebut.
Anything? I don't know. Kemudian mereka memasuki lorong berikutnya. Scene berpindah pada Kate, sama seperti yang lainnya, yaitu memeriksa setiap sudut ruangan. Dan di sini dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan terbukti setelah didekati ternyata itu adalah